Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang laki-laki lanjut usia ditemukan tewas tenggelam di laut Kota Parepare saat hendak buang air di pinggir laut. Sebuah rumah kosong di Makassar hangus terbakar. Bangunan terbakar berawal dari lilin yang dimainkan orang dengan gangguan jiwa. Jemaah haji berusia 101 tahun berangkat haji melalui embarkasi Makassar. Ia berangkat dalam kondisi sehat tanpa didampingi oleh pihak keluarga. Sebuah mobil patwal milik Satlantas Polrestabes Makassar menabrak seorang pengendara motor hingga nyaris terjatuh. Saat melintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, sopir telah diperiksa dan mengaku tak sengaja menabrak pengendara motor tersebut. Pengendara motor ditabrak mobil patwal milik Satlantas Polrestabes Makassar yang sedang mengawal rombongan mobil saat melintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Dalam video nampak bumper depan mobil patwal tiba-tiba menabrak bagian belakang motor pengendara yang terjebak macet. Usai ditabrak, pengendara motor bersama penumpangnya kaget hingga nyaris terjatuh. Pengemudi mobil patwal memilih melanjutkan perjalanan sambil mengawal rombongan mobil. Menindaklanjuti video tersebut, sopir mobil patwal yang berpangkat Aibda berinisial IR telah diperiksa dan mengaku tak sengaja menabrak pengendara motor. Aibda IR juga sempat membuka pintu kaca mobil sambil melambaikan tangan dan dibalas senyuman oleh si pengendara. Saat kejadian, mobil patwal sedang mengawal rombongan di dalam kota dan hendak mengarah ke Jalan Hertasing dari arah Jalan Sultan Alauddin. Ada pengendara, ya, sebenarnya dari ada juga anggota yang melaksanakan pengaturan itu sudah dihentikan, namun pada saat itu tetap jalan sehingga pada saat memutar anggota patwal tersebut menyentuh bagian knalpot pengendara sepeda motor. Kemudian pada saat itu juga sebenarnya dari anggota itu sendiri sudah membuka kaca, kemudian dari pengendara motor juga senyum, artinya membalas bahwa tidak ada permasalahan karena Meski tidak ada permasalahan dan kerugian material yang ditimbulkan, namun pihaknya terus menekankan agar setiap anggota yang melakukan pengawalan wajib memperhatikan keselamatan pribadi dan keselamatan pengguna jalan lainnya. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Selanjutnya, jemaah haji tertua asal Provinsi Sulawesi Tenggara yang berusia 101 tahun akhirnya diberangkatkan di Kloter 30 Embarkasi Makassar. Ia berangkat dalam kondisi masih sehat tanpa didampingi oleh pihak keluarga. Dari petugas PPH. Layadi, jemaah haji tertua asal Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci bersama 386 jamaah Kloter 30 dari embarkasi Makassar ke Tanah Suci pada Rabu sore. Pria berusia 101 tahun ini berangkat tanpa didampingi oleh kerabat dan keluarga. Ia dalam kondisi sehat dan masih dapat berjalan. Jemaah haji berusia 1 abad lebih ini diberangkatkan pada kuota prioritas lansia setelah menunggu 6 tahun. Layadi yang dulunya berprofesi sebagai koki kapal, tahun 2017 bertekad untuk ingin pergi haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sebelum diberangkatkan, ratusan jemaah Kloter 30 asal Sulawesi Tenggara menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk terbang. Dari 386 jemaah yang masuk asrama haji, 111 jemaah merupakan lansia. 1 orang jemaah diantaranya batal atau ditunda keberangkatannya karena mengalami sakit. Alhamdulillah untuk kondisi kesehatan beliau masih bisa jalan, cuma kurang mendengar, sudah tidak bisa lagi mendengar. Kemudian paling kondisi tubuh saya karena sudah pengaruh usia. Kalau ada pengidap penyakitnya atau apa? Alhamdulillah setelah pemeriksaan dokter kemarin normal dan bisa berangkat ke Tanah Suci. Sambil dikontrol juga sama tim dokter kesehatan di Kloter.
Sebanyak 11.761 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 30 telah diterbangkan ke Tanah Suci melalui embarkasi Makassar. Ribuan jemaah ini berasal dari 9 provinsi di Indonesia Timur. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara berkala pada ternak sapi guna persiapan kurban. Puluhan ekor sapi nantinya dikirim ke sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan dan Kalimantan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH terus berupaya menjaga ketersediaan, keamanan hingga kelayakan hewan ternak untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tanggal 29 Juni 2023 mendatang di Kabupaten Sinjai. Diketahui ketersediaan hewan kurban saat ini mencapai 8.000 dari 24.000 ekor sapi. Mulai dari jenis sapi simental, sapi limosin, sapi Bali, sapi Brahman hingga sapi angus. Sedangkan ketersediaan kambing mencapai 500 ekor. Kabupaten Sinjai juga memasok sapi kurban keluar daerah. Tahun ini setidaknya ada 500 ekor sapi kurban dikirim ke berbagai daerah di Sulawesi hingga ke Kalimantan. Kabid Keswan dan Kesmafet Ratnawati mengatakan permintaan sapi kurban tahun ini rata-rata di wilayah Kalimantan dengan berbagai persyaratan teknis seperti diadakannya pemeriksaan laboratorium untuk mengantisipasi adanya penyakit pada hewan kurban. Kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Sinjai, untuk sapi itu kurang lebih persiapan kita 8.000 ekor sapi potong dengan berbagai jenis sapi simental, limosin, sapi Bali, Brahman dan angus. Kami sudah membuat tim kita sudah buatkan surat tugas. Jadi sebelum dilakukan pemotongan di Hari Raya Idul Kurban, kami akan melakukan pemeriksaan antemortem. Pengiriman sapi asal Kabupaten Sinjai kepada konsumen sudah dipastikan aman. Selain dilakukan pengujian laboratorium, juga dilakukan vaksinasi dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Untuk wilayah Kabupaten Sinjai sendiri, sudah dibentuk tim dan surat tugas untuk pemeriksaan antemortem kepada seluruh hewan kurban. Pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan hewan kurban itu layak untuk dikonsumsi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rama Ditya Domas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.